Saya lagi lihat-lihat buat ngisi rumah. Buat ruang tamunya aja butuh sofa, paling murah 2 jutaan. Belum mejanya. Terus kalau untuk di ruang makan, meja makan satu set paling murah bisa 4-5 jutaan. Belum lagi kalau di dapurnya saya butuh kitchen set, terus butuh kompor, butuh kulkas, butuh perlengkapan elektronik juga. Belum lagi kamar tidur ya. Untuk matrasnya aja paling murah udah 5 jutaan. Belum sama dipan. Lemari juga mahal ya. 5-8 jutaan. Aduh, kira-kira butuh budget berapa sih buat isi satu rumah sebenarnya? Hai, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya itu berada di salah satu klaster yang bisa menjawab kebutuhan dari teman-teman sekalian. Biasanya yang punya rumah, terutama rumah perdana, itu pasti DP-nya aja harus nabung ya, apalagi isi di dalam rumahnya. Nah, rumah yang akan kita review kali ini, rumah yang cocok buat kalian pasangan baru yang kepingin punya rumah bagus dan udah lengkap furniture-nya. Lihat terus video ini sampai selesai ya. Ini dia rumahnya yang menjawab kebutuhan kamu yang kepingin rumah lengkap dengan isi furniture di dalamnya dan juga sudah di interior. Kita langsung mulai review rumahnya yuk. Di bagian depan rumah ini udah ada carport ya. Ini bisa muat untuk 2 mobil nih teman-teman. Dan di bagian carport ini atasnya udah dilengkapi dengan kanopi seperti ini. Nah, untuk bagian bawah daripada carport ini pun ini udah dikasih keramik ya, udah dilapisi dengan keramik ukuran 60x60 dengan permukaan kasar berwarna abu-abu tua seperti ini. Untuk bagian atasnya ini kanopinya rangkanya terbuat dari besi yang dicat berwarna abu-abu dan di bagian atapnya ini memakai bahan dari bondek seperti ini. Nah, kita lihat masuk ke dalam rumahnya. Di bagian depan kita lihat di sini ada sedikit taman kecil ya teman-teman, taman kering. Kalau teman-teman mau kasih pot-pot bisa banget di rumah ini. Nah, kalau di bagian fasad tampak depan rumahnya juga di sini ada model yang seperti kayu ya. Di bagian depan dari rumah ini juga sudah dilengkapi dengan satu CCTV ya teman-teman. Dan di bagian sebelah kiri kita lihat di sini ada taman linear sedikit dan ada satu keran air untuk kamu mau mencuci mobil. Di bagian carport kamu juga bisa banget. Smart door lock yang ada di pintu utama ini bisa menggunakan PIN, menggunakan kartu dan juga menggunakan fingerprint ya teman-teman. Tapi kalau misalnya baterainya habis, kamu bisa memakai kunci analog biasa. Memasuki rumah, kamu akan ketemu dengan ruang makan yang terkoneksi dengan dapur bersih dan juga ruang keluarganya. Nah, di bagian ruangan ini yang ada di lantai 1, di sini ada bukaan besar ya, jendelanya yang menghadap ke area carport bagian depan rumah. Tenang aja, di sini juga sampai disediain roller blind-nya nih teman-teman. Nah, roller blind ini minimalis, jadi cocok banget nih buat kamu yang suka desain minimalis seperti ini. Kalau untuk ruang makannya ini, di sini udah dikasih meja makan ya teman-teman yang dilengkapi dengan 4 kursi makan. Lalu untuk dapur bersihnya juga kalian pastinya udah dapetin yang kayak gini nih. Jadi udah didesain interior, tabletopnya ini udah dilapisi dengan HPL, bagian atas dan bawahnya ini juga sudah dilengkapi dengan kitchen set seperti ini nih. Udah cakep banget ya, apalagi udah dilengkapi dengan kompor tanam 2 tungku dan juga udah ada tempat untuk nyuci piring nih teman-teman. Wah, ini juga udah dilengkapi dengan kulkas 2 pintu. Ini kulkasnya masih baru banget ya teman-teman. Kalau misalnya punya rumah kayak gini nih enak nih. Bebersihnya juga gampang banget ya teman-teman. Di sebelah daripada kulkas di sini juga udah dikasih ya dispenser dengan bukaan galon bagian bawah. Ini bisa hot and cold nih teman-teman. Lalu ini adalah area ruang keluarganya. Di sini udah ada TV juga, udah ada meja TV, coffee table dan juga ada sofa 2 seater kayak gini nih teman-teman. Aduh, kayaknya udah lengkap banget ya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing nih bikin interiornya lagi karena udah dilengkapi dengan interior dan juga furniture seperti ini nih.
Dan ini juga udah dipikirin banget untuk storage-nya sampai memanfaatkan bagian vertikalnya seperti ini nih teman-teman. Dilengkapi dengan drop ceiling sedikit, ada lampu LED juga cakep banget ya untuk lantai satunya. Kalau untuk dimensi antara ruang makan, dapur, dan juga ruang keluarganya ini kurang lebih dimensinya sekitar 4,5 kali 5 meter. Dan masih ada lagi nih di bagian belakangnya ini untuk taman belakang atau sisa lahan belakang ya teman-teman. Pembatas antara ruang keluarga dengan bagian belakang ini dilengkapi dengan pintu geser yang mempunyai rangka aluminium seperti ini ya teman-teman. Nih, area backyardnya juga lumayan gede nih teman-teman, dengan dimensi kurang lebih 4 meter dikalikan dengan 5 meter. Di bagian belakang ini kamu bisa jadikan buat ruangan laundry ataupun penambahan ruangan, misalnya kamu kepingin ruang keluarganya itu lebih luas, bisa banget tambahin lagi ke area belakang ini, masih bisa dikembangkan lagi ya teman-teman. Kalau aku sih sukanya di area belakang kasih vertical garden, terus agak mundur sedikit nih untuk ruang keluarganya. Terus kalau aku di sini sukanya laundry area biar nggak naik turun kali ya. Laundry areanya di sini dan ada taman kecil di sini, untuk jemurannya bisa yang ditarik nempel ke bagian dindingnya juga asik banget ya. Selain taman juga bisa dikasih kolam ikan ya teman-teman. Jadi ada suara gemericik air menambah syahdu daripada taman belakang ini. Nah sekarang kita mau melihat untuk di lantai satu ini selain daripada ruangan bersama, terdapat juga satu kamar tidur nih teman-teman. Kita lihat ya di area bagian belakang. Di kamar ini sudah dilengkapi dengan satu single bed. Di sini sudah ada dipan juga. Di bagian bawah daripada dipan ini juga udah dilengkapi lemari ya teman-teman, laci geser buat penyimpanan atau storage. Nah, bagian sebelah kirinya terdapat meja belajar kecil. Jadi modelnya ini kayak model Japandi ya. Jadi berfungsi sebagai nakas ataupun meja kerja di sini juga bisa banget. Di bagian atasnya juga terdapat ambalan untuk storage tambahan daripada kamar ini. Untuk luasan kamar ini sekitar 3 meter dikalikan dengan 2,5 meter nih teman-teman. Nah, untuk kamar ini sudah dilengkapi juga dengan 2 panel jendela besar yang menghadap ke bagian taman belakang. Jadi untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alaminya juga udah maksimal banget. Dan di kamar ini pastinya udah dilengkapi juga dengan satu AC nih teman-teman. Jadi AC-nya udah include ya. Kalau untuk pintu di kamar ini menggunakan pintu kayu yang dilapisi HPL seperti ini nih teman-teman. Jadi lebih cakep. Nah kalau untuk pusatnya ini udah terbuat dari aluminium dengan cat berwarna hitam seperti ini. Kalau ada kamar tidurnya pasti harusnya ada kamar mandi kan. Nah, kamar mandi ini letaknya tadi deket di area pintu masuknya. Dengan pintu geser sliding seperti ini, yang terbuat dari kayu ya, dikasih HPL yang cakep. Lihat, untuk kamar mandi ini juga cukup fungsional banget nih teman-teman. Dengan dimensi kurang lebih ya, sekitar 3 meter kalikan 1 meter. Untuk kamar mandi ini udah dilengkapi dengan wastafel, lalu ada toilet duduk eco flush dengan jet washernya. Lalu di bagian sebelah kanan terdapat area showernya nih teman-teman. Untuk floor drainnya pastinya udah dikasih ya untuk di area showernya. Untuk sirkulasi udaranya juga terdapat satu tingkap jendela yang menghadap ke fasad bagian depan rumah. Dan terdapat satu cermin besar sekali ya teman-teman di bagian area wastafelnya seperti ini. Untuk lantai dan dinding daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu muda dengan permukaan kasar. Nah, sekarang kita mau lihat ke lantai 2-nya ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu kalian di ruangan di bawah tangga. Di sini sudah dikasih lemari interior ya teman-teman untuk memaksimalkan fungsi ruang. Ada lemari yang punya beberapa ambalan dan di sebelah kanannya juga terdapat ambalan terbuka seperti ini. Jadi bisa memaksimalkan fungsi daripada ruangan. Tuh, cakep kan? Nah ini bisa buat inspirasi kamu juga ya. Kalau misalnya kamu punya rumah yang lain, kamu bisa manfaatkan ruangan di bawah tangga seperti ini. Tapi tenang aja, kalau di rumah ini semuanya udah dipikirin matang-matang, udah dapat semuanya cakep kayak gini. Gak perlu pakai desain interior lagi. Sekarang kita langsung naik yuk ke lantai 2-nya. Di sini adalah tangganya. Di bagian tangga ini untuk keramiknya itu beda ya dibandingin sama keramik yang ada di lantai satunya. Jadi di sini memakai keramik ukuran 60x60 dengan model corak kayu yang berwarna beige atau kuning muda seperti ini. Kita naik yuk.
Jarak antar anak tangga di bagian ini tuh nggak terlalu tinggi ya teman-teman, jadi lutut tuh nggak terasa cepet capek. Dan lucunya terdapat lampu-lampu kecil yang menerangi area anak tangga. Kita sekarang sampai ke lantai 2. Jadi kalau saya perhatikan di bagian lantai dari area anak tangga sampai ke semua lantai yang ada di area lantai 2 ini, semuanya itu menggunakan keramik yang sama dengan area bagian tangga ya. Nih, ada sedikit area kecil di lantai 2 ini sebelum memasuki kamar. Di sebelah kiri itu adalah kamar utama, sebelah kanan ini adalah kamar anak. Kita lihat untuk kamar anaknya dulu yuk. Kamar anak ini mempunyai dimensi kurang lebih 3 meter kali 3 meter ya teman-teman. Di sini sudah dapat ranjang susun seperti ini. Jadi kalau misalnya punya 2 anak bisa banget di sini ya. Si kakak di atas, si adik di bawah seperti ini. Lalu di bagian kanan terdapat lemari 2 pintu ya teman-teman. Dan di sini juga ada ambalan yang di bagian bawahnya juga bisa dilipat, dibuka untuk meja belajar kecil seperti ini. Untuk jendela, terdapat 2 jendela yang di dekat tempat tidur dan satu lagi di area samping sini. Nah, ini jendela bisa dibuka tutup menghadap ke area balkon atas seperti ini. Jadi untuk sirkulasi udaranya di sini juga udah maksimal ya teman-teman. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini juga sudah dilengkapi dengan satu lampu downlight dan juga satu unit AC. Kamarnya ini benar-benar seberang-seberangan ya dengan kamar tidur utama. Sebelum kita lihat ke kamar tidur utama, saya mau liatin teman-teman ke area balkon yang ada di lantai 2. Area balkon di lantai 2 ini juga cukup spacious, kurang lebih dimensinya itu sekitar 4 meter dikalikan dengan 4 meter nih teman-teman. Nah, di bagian teras itu sudah dilengkapi dengan 2 floor drain dan juga terdapat satu lampu downlight untuk penerangannya. Dari teras menuju ke bagian dalam ruangan terdapat pintu kaca yang rangkanya terbuat dari aluminium berwarna hitam seperti ini. Dan di sebelah daripada pintu itu terdapat satu panel jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami. Sekarang saya mau melihat ke kamar tidur utamanya. Sebelum masuk ke kamar tidur utama, di sini kita lihat ada satu meja rias ya teman-teman yang cukup panjang di sebelah kiri saya. Di sini juga ada wall panelnya, ada cermin tinggi juga. Nah, di sini sudah ada satu tempat duduk yang berfungsi juga sebagai storage tambahan. Terdapat lemari 2 pintu yang diletakkan di sebelah daripada pintu menuju ke kamar mandinya. Meja rias ini juga dilengkapi dengan 3 laci yang bisa berfungsi sebagai storage tambahan. Melewati meja rias, belok ke kanan, kita lihat di sini adalah kamar tidur utamanya. Nah, terdapat pintu geser sliding seperti ini kalau misalnya nih kamu ingin privacy lebih ya, karena untuk kamar tidur anaknya menggunakan kamar mandi yang melewati kamar utama ini. Jadi sengaja dibikin pintu ini, misalnya anak dari kamar tidur anak mau masuk ke kamar mandi, mereka tinggal buka aja pintu ini langsung jalan ke kamar mandi supaya kalian nggak keganggu, tinggal tutup aja pintunya nih. Ini adalah kamar tidur utama, mempunyai dimensi kurang lebih 3,5 meter dikalikan 3,75 meter. Jadi cukup spacious ya. Di sini ada queen size bed, sudah terdapat headboard seperti ini juga. Di bagian belakangnya dilengkapi dengan wallpaper ya teman-teman. Sebelah kanan kiri terdapat ambalan untuk pengganti meja nakas. Lalu kalau kita lihat di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan panel jendela menghadap ke bagian depan dan juga ke bagian belakang. Jadi kalau jendela ini dibuka, ini ketemu dengan teras di bagian lantai 2 seperti ini. Tenang aja, untuk jendelanya juga sudah dilengkapi dengan roller blind seperti ini nih teman-teman. Dan di seberang daripada jendela itu terdapat satu panel jendela lagi menghadap ke bagian taman belakang rumah. Sekarang kita mau melihat ruangan terakhir yang ada di lantai 2, yaitu kamar mandinya. Kamar mandi ini tepat berada di ujung lorong daripada meja rias tadi ya teman-teman. Nih, saya sudah masuk ke kamar mandinya dan bentuknya itu seperti huruf L seperti ini ya teman-teman. Masuk, kalian akan ketemu dengan wastafel yang dilengkapi dengan cermin besar di bagian dindingnya. Lalu belok ke kiri akan ketemu dengan satu toilet duduk eco flush yang dilengkapi dengan jet washernya, dan lewat lagi di sini adalah area kamar mandi basahnya atau area shower seperti ini ya teman-teman. Di bagian lantai dan juga dinding kamar mandi ini dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu muda yang sama seperti yang ada di lantai 1.
Nah, kalau kita lihat di area shower ini sudah dilengkapi dengan satu floor drain dan terdapat pipa instalasi dan juga colokan listrik yang disediakan kalau kamu mau memasang water heater. Untuk kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu lampu downlight dan juga terdapat satu panel jendela kecil yang menghadap ke taman bagian belakang rumah sebagai sirkulasi udara. Rumah ini terletak di dalam klaster yang sudah diawasi oleh security 24 jam dan di dalam area ini terdapat banyak sekali taman-taman dan juga area penghijauan. Lalu kalau kalian tahu, untuk rumah ini terletak di klaster O8 dari Grand Wisata keluaran developer kenamaan Sinarmas. Jadi kalian udah pasti tahu kan, Sinarmas Land itu kan gede banget ya perusahaannya. Pastinya mengutamakan kualitas ya teman-teman. Nah, di dalam kawasan dari Grand Wisata ini sendiri juga udah lengkap banget nih. Udah ada living world, area kuliner, aneka perbankan, sarana pendidikan, juga ada gowet untuk sarana hiburan dan juga macam-macam lainnya. Apalagi kalau misalnya hunian tuh pasti kepinginnya itu deket aksesnya kemana-mana. Nah, di Grand Wisata ini udah ada akses tol langsung dan bakalan ada satu akses tol lagi. Jadi nantinya terhubung dengan 2 tol sekaligus. Jadi kamu tunggu apa lagi? Rumahnya bagus, full furnish, harganya murah lagi, under 1,5 miliar. Bisa cash dan bisa KPR. Langsung aja yuk survei bareng properti expert kami di nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa klik subscribe untuk channel YouTube Expert Project supaya kamu bisa mendapatkan update berita properti terbaru seputar Jabodetabek dan di seluruh Indonesia. Bye bye Expertisan, sampai ketemu di episode yang lain.